Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Desa Channel. Di penghujung tahun ini nggak nyangka ya, masih banyak aja seri HP baru bermunculan. Dan brand segede Samsung malah ngeluarin smartphone termurah versi barunya nih, yaitu Samsung Galaxy A03 Core. Yang jelas dari namanya aja udah tersirat kalau HP ini seri low budget yang pastinya ngasih harga yang sangat terjangkau. Dengan harga resmi 1,1 jutaan aja, kini kalian udah bisa nih beli HP baru yang udah pakai OS Android 11 Go Edition dari Samsung ini. Tampilan dusnya masih sama kayak HP Samsung lainnya, dengan memperlihatkan tampilan desain bodi belakang dan layar di bagian depannya. Serta dapat bonus paket data bundling dari Telkomsel senilai Rp50.000. Di bagian bawah dus ada varian warna, varian memori, hingga kode seri dari Samsung Galaxy A03 Core ini. Biar nggak kelamaan review boxnya, langsung kita buka aja ya. Bonus perdananya ternyata cuma nempel di bagian belakang dusnya. Dan begitu pertama kali dibuka, langsung ada dus kecil yang di dalamnya terdapat kartu garansi resminya. Ada stiker IMEI, dan tentu saja unit smartphone yang di depan plastik pembungkusnya terdapat 3 selling point utamanya. Adapter charger bawaan berdaya 7,8 watt, dan kabel data yang masih bertipe micro USB. Dan di bagian paling bawah dus ada bonus pin SIM tray ejectornya. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu plastik pembungkus dan stiker IMEI di bodi belakang HP-nya ini. Tampilan bodi belakang HP-nya unik nih. Terdapat tekstur yang agak kasar yang terasa keset dan bikin tidak mudah ninggalin bekas sidik jari. Dengan hanya satu kamera utama saja, desainnya malah terlihat klasik dan bikin nostalgia. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal Samsung Galaxy A03 Core ini. Pakai tampilan UI yang simple yang berbasis OS Android 11 Go Edition. Memori internalnya baru terpakai sekitar 8,6 GB untuk aplikasi sistem pada bawaannya. Sedangkan untuk aplikasi pada kamera bawaannya ini, pilihan menunya cukup minimalis. Cuma ada mode panorama, foto, dan video saja. Tapi walau demikian, kualitas kamera utama sebesar 8 MP dan kamera selfie 5 MP dari HP ini tuh ternyata lumayan juga. Asalkan di kondisi cukup cahaya. Samsung Galaxy A03 Core ini pakai desain layar Infinity V Display, atau istilah lain dari desain poninya HP-nya Samsung. Dengan ukuran layar 6,5 inch yang beresolusi SD+ 720x1600 pixel, serta masih pakai panel PLS TFT yang untuk kecerahan layarnya udah setara layar IPS HP kelas entry. Kalau cuma sekedar untuk kebutuhan daily yang standar, kualitas layarnya juga udah terasa cukup dan masih nyaman saat digunakan. Buat nonton YouTube juga masih enak dengan ketajaman warna yang tidak terlalu gonjreng. Kalau untuk speakernya masih pakai mono speaker aja nih, jadi ya terasa biasa-biasa aja. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Saat dites untuk memutar YouTube selama 30 menit, baterainya juga cuma berkurang sebanyak 2% aja. Namun sayangnya saat dites pakai aplikasi PCMark malah gagal dan error saat tes sedang berjalan. Ditenagai chipset Uni SoC SC9863A octa-core 1,6 GHz yang dipadukan dengan RAM 2GB dan ROM 32GB, jelas performa HP entry ini memang bakal terasa biasa dan sesuai lah dengan kelas harganya. Pengetesan menggunakan AnTuTu versi 8 hanya memperoleh skor 87 ribuan saja. Skor Geekbench 5 tesnya juga masih jauh di bawah rata-rata HP baru saat ini. Jadi kalau buat ngegame, jelas HP ini kurang cocok ya. Walaupun tetap bisa nih buat mainin game PUBG Mobile di settingan smooth medium. Tapi tentunya dengan gameplay yang terasa berat dan bakal sering terjadi frame drop. Apalagi nggak support sensor gyro juga. Karena memang saat dicek pakai aplikasi sensor box, banyak banget nih sensor yang absen di HP ini. Tapi kalau cuma buat main game MOBA kayak Mobile Legends, masih tergolong enak dan cukup playable. Asalkan pakai settingan default dan jangan dipaksa pakai setting rata kanan. Saya rasa game ini masih enak banget buat dimainkan di HP ini.
Kesimpulannya, Samsung Galaxy A03 Core ini memang lebih cocok buat dijadikan HP daily use yang lebih digunakan untuk akses sosial media atau sekedar buat browsing saja. Karena dari kualitas layarnya, baterai hingga kamera HP ini masih bisa banget buat diandelin. Cuma sayangnya untuk menekan harganya, HP ini masih terasa banyak kekurangannya. Mulai dari tidak adanya pengisian cepat, masih bertipe micro USB, chipset yang masih berfabrikasi 28 nanometer, dan banyak sensor yang dihilangkan. Kalau brand sebelah udah bisa ngasih spesifikasi dan fitur yang lumayan lengkap dengan harga yang makin bersahabat, kayaknya untuk versi terendahnya ini Samsung masih belum tobat. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.